Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para pengusaha mebel yang ada di Jepara. Dengan banyak tantangan, tentunya banyak inovasi. Jif Baby semangat dan insya Allah sukses. Jif Baby oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Edi Sujatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Ini tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para pelaku usaha furniture Jepara, Jif Baby, dan kemarin pada tanggal 30 Januari diadakan launching untuk tahap kedua di tahun 2024, dan Jif Baby ini saat ini nanti akan dibuka pada tanggal 26 Februari sampai 11 Maret Bapak. Dan ini tentunya banyak sekali harapan-harapan dari Bapak, himbauan dari Bapak selaku Sekda Kabupaten Jepara, dan di sini tentunya pelaku usaha supaya tetap bersemangat, tetap melakukan kegiatan ini dengan penuh harapan ke depan Bapak seperti apa? Terima kasih Mbak Dinda. Sebelumnya kami menyampaikan selamat siang dan juga salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam. Kami selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pengusaha, yaitu khususnya bidang permebelan atau perkayuan, ini memang menjadi agenda yang sudah rutin, yang ini menginjak ke yang kedua. Tahap kedua, betul. Jif Baby ini atau Jepara International Furniture Buyer Week ini dibuat dari ide mereka, teman-teman dari pengusaha mebel ini, karena ingin mencoba mencari terobosan untuk para buyer itu datang ke Jepara. Jadi diharapkan yang datang ke Jepara itu bukan sekedar maklar, tapi buyer. Dan ini mengambil momentum bahwa setelah dilakukan IFEC yang ada di Jakarta, ini diharapkan para buyer dari yang ada di Jakarta ini bisa berhijrah ke tempat di mana itu furniture itu dilahirkan, sehingga akan memberikan wawasan ataupun pandangan kepada buyer bahwa inilah tempat produk barang-barang yang asli dari Jepara. Kaitan dengan itu telah dilakukan pada tahun yang lalu, juga durasinya bulannya juga hampir seperti sama. Dan itu alhamdulillah juga waktu itu juga terjadi transaksi yang juga lumayan, walaupun memang belum fantastik tapi lumayan lah itu untuk sekelas, yaitu baru dibuka pameran. Dan pameran ini bahkan dikatakan tidak pameran nasional, tapi kalau boleh dikatakan pameran yang tanpa batas, karena ini pameran tidak hanya digelar yaitu secara konvensional, yaitu dengan berada di workshop masing-masing ataupun toko, akan tapi juga digelar dengan cara online, yang tentunya efeknya konsumennya ini tidak hanya yang ada di seputar yang datang Jepara, tapi juga yang ada di masing-masing di negaranya masing-masing. Ini yang diharapkan bahwa ide ini bagus, bahwa ini menerobos, yaitu ide ini muncul setelah yaitu terjadi adanya pandemi COVID, yang tentunya itu berdampak terhadap koreksi angka ekspor yang ada di Jepara. Tercatat yaitu penurunannya memang juga signifikan, sehingga ini akhirnya di tengah keterjepitan daripada nasib para pengukir ini muncullah yaitu Jif Baby. Edukasi dari Bapak untuk furniture di Kabupaten Jepara supaya tetap menggeliat dan juga tetap semangat para pengusaha ini untuk terus berkembang dan tidak kalah dengan negara-negara maju yang lainnya, karena kita tahu prestasi yang sangat luar biasa yang diraih oleh Jepara diakui dunia ini. Terkadang kita khawatir Bapak, seperti negara-negara besar, negara-negara yang sudah pakai mesin, kita juga membuat hal yang sama Bapak, mesin canggih begitu, atau mungkin ada terobosan lain dari Bapak supaya furniture Jepara tetap nomor satu, number one di dunia Bapak? Pemerintah tentunya bersinergi dengan para pengusaha, karena nasib daripada para pengukir ataupun kerajin yang ada di Jepara ini kan memang kita harus gayung bersambut dengan pemerintah. Contoh misalkan ketika
kita pasaran lesu, maka pameran pun kita juga bersama-sama dengan pemerintah, yaitu membuat pameran. Misalkan kita mengikuti pameran IFEC, dulu yang terkenal IFINA, ada juga Inakrab, macam-macam. Bahkan ketika saya di Indak itu dulu sampai yaitu kita mengikuti kalender pameran di tingkat dunia, di internasional saya. Iya. Nah, untuk itu maka di tengah keterbatasan dan kita memang adanya peluang pasar, itu tentunya kita harus menciptakan peluang pasar terhadap yang disampaikan oleh Mbak Dinda tadi, yaitu kaitannya dengan adanya persaingan di luar ya, negara yang semakin canggih. Kita mungkin kalau teknologi kita bersaing misalkan mesin di lawan mesin, itu saya kira memang juga akan yang namanya teknologi kita tidak menampilkan fakta ya. Kalau teknologi kata bersaing dengan teknologi ya kita akan mati ya. Tapi kita mencoba yaitu yang paling unggul itu kalau misalkan teknologi tetap kita lawan dengan seni. Seni, ya. Itu akan lain. Jadi harapan kami ya memang kita tidak anti teknologi, tapi tetap kita melek teknologi. Tapi apapun itu menjadi bukan industrialisasi menjadi mesin pakai menggunakan tadi yang disebut Mbak Dinda tadi mungkin CNC tadi ya, yang bisa mereplika terhadap suatu ukiran yang dengan yang waktu yang singkat, kemudian dengan produk kualitas yang sama dan jumlah yang besar. Itu ya kita tidak akan buta terhadap itu, kita harus melek terhadap teknologi. Contohnya pemerintah juga mendorong yaitu membuat laborat yaitu untuk pengusaha misalkan berada kerjasama dengan Unisnu. Itu juga salah satu, misalkan Unisnu kan dulu awalnya kan dari STDNU ya. Dan kita di tingkat pendidikan menengah atas kita juga ada SMK 2 yang di situ ada seni kriya kayu kurikulumnya. Itu kita berikan subsidi kepada siswanya yang mau mengikuti kurikulum itu. Itu salah satu untuk membangkitkan semangat yaitu warga Jepara. Namun demikian kami percaya juga bahwa dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, kita juga harus tetap handmade itu kita pertahankan. Karena apa? Contohnya misalkan di tengah perkembangan misalkan seni batik dari tekstil yang misalkan batik cap ataupun batik yang pakai pabrikan, itu yang namanya batik yang batik tulis, itu harganya juga tidak akan bisa disaingi oleh batik cap. Iya, betul. Sepresisi apapun, sepersis apapun ya. Iya, presisnya sama lokonya itu justru tetap masih unggul yaitu batik tulis. Dan orang akan mencari batik tulis aslinya bagaimana? Justru yang tidak presisnya tidak pas persis itu justru yang menjadi mahal. Menjadi karakteristik sendiri. Demikian pula saya kira ukir-ukiran itu lain dipahat dengan mesin. Dengan dipahat dengan tangan, itu pasti juga hampir sama dengan dibedakan batik tulis dengan batik mesin. Ya, percaya itulah sehingga nilai daripada nanti pasti akan mencari. Saya mau order kursi, tapi yang diukir loh ya, pakai handmade, masih gitu. Contoh lagi seperti tenun seperti ini terus kita gunakan. Yang pakai mesin itu masih kalah dengan ATBM. Betul. Ya kan? Kita contohnya gitu, itu saja. Di teknologi sekarang nggak ada. Sampai teknologi batik itu luar biasa itu. Tapi orang tetap pakai yang paling mahal itu batik tulis. Yang tidak gembar dan tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang massal. Ya toh? Itu contohnya misalnya. Walaupun memang misalkan kalau kita melihat teknologi itu ya memang jauh dibuat akal misalnya. Coba misalkan kita patung itu. Patung kalau bisa di CNC kan, itu orang membuat patung kuda. Sama proses mungkin dalam waktu yang singkat bisa diorder satu kontainer selesai 1 bulan. Tapi kalau handmade itu mungkin kok 1 kontainer, satu aja mungkin membuatnya 1 bulan. 1 bulan. Nah itu kan, tapi nilainya pasti berbeda. Ya itu keunikan. Karakteristik itu yang menjadi nilai. Untuk itu maka saya berharap yang para pengrajin dan juga yang memang ahli di bidang ukir jangan segan-segan untuk menularkan ilmunya, dan regenerasi kita juga tetap yaitu kita semangat untuk regenerasi ukir tetap belajar sehingga ukir itu tidak akan lepas dari Jepara. Jadi itu Mbak, nilai klasik itu akan menambah yang lain. Contoh misalnya juga pabrikan kayu yang mungkin
pakai mesin itu orang pasti pengen masih yang ada nilai-nilai estetikanya. Seperti ada tulisan semacam ini, Mbak. Ini kan handmade ya. Iya. Dan handmade. Ini buatnya mungkin paling enggak ya 2 hari mungkin yang ahli ya, atau mungkin sehari pun. Tapi kalau ini pakai mesin CNC yang kemarin juga saya dipameri waktu teman-teman HIMPI kemarin itu melakukan pameran di GBK. Itu menawarkan juga, Pak, saya mau tak bikinkan ya itu yang pakai mesin CNC. Itu lekuknya ya lain, halus. Beda. Itu mungkin hanya beberapa jam jadi. Iya. Tapi nilai estetikanya itu lain. Nah, itulah. Iya. Jadi saya berharap seni itu tidak ternilai. Jadi harganya nggak bisa standarkan. Dan di sini Bapak melihat dan kita mencermati kegiatan-kegiatan JIHBYW, Jepara International Furniture Buyer Week, yang sudah berjalan 2 tahun dan ini adalah tahap kedua di tahun 2024 ini. Dan kita melihat Bapak, dari segenap panitia atau pelaku usaha yang ada di sekumpulan pembentukan panitia JIHBYW ini, kita sangat salut di sini karena mereka tidak gentar gitu. Tetap percaya diri dengan kondisi yang tadi sempat Bapak sampaikan, kemarin ada Covid, tentunya furniture Jepara, mebel Jepara anjlok. Dan kemarin juga kita sempat resah dengan adanya krisis global yang sempat mencuat dengan adanya perang di negara-negara adik kuasa. Itu membuat mebel Jepara, furniture Jepara juga berpengaruh Bapak, sangat besar pengaruhnya, sehingga kelesuan ini kita rasakan terjadi di mana-mana begitu. Termasuk juga para pelaku usaha di Jepara ini. Tetapi dengan kondisi itu, mereka tetap bersemangat untuk terus berkembang, bangkit dengan membuat JIHBYW tahap kedua ini di tengah-tengah tahun politik juga Bapak. Ini benar-benar sebetulnya kita melihat keberanian yang sangat luar biasa. Wow banget begitu. Dan ini dilaksanakan sampai nanti Maret. Mungkin ada semacam kayak saran-saran lah dari Bapak supaya furniture Jepara ini tetap semakin maju, tidak lesu, semakin berkembang dengan diadakannya JIHBYW ini Bapak. Bagaimana, seperti apa? Terima kasih Mbak. Memang yang namanya dagang itu ya fluktuatif ya. Ya, ada pasang surutnya. Kalau misalkan dagang ini terus kemudian lancar terus itu tidak akan menempa diri untuk menjadi kita itu menjadi berhasil. Jadi memang ya inilah fluktuatif dunia, bahwa di sini memang ada saatnya kita ada kendala seperti perang yang ada di belahan dunia yang itu pun berpengaruh, karena itu juga bagian daripada tujuan negara ekspor. Ya, kemudian juga ada politik ya juga pasang surutnya mempengaruhi. Nah ini Covid ini melakukan misalnya bencana alam ataupun wabah ya, dan ini pasti ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Contoh misalkan ada gunung kok meletus ya, itu kan mungkin Allah juga menambah yaitu pasokan pasir. Pastinya habis, kemudian gunung meletus pastinya melimpah lagi kan itu. Ada hikmah di situ. Nah itu semua ada hikmahnya. Ya memang kita waktu mengalami musibah itu mungkin kita ya memang tidak tahu apa yang kehendak oleh Allah SWT. Contoh perang-perang ini juga kita nggak ngerti, seperti ada perang di negara di bagian yaitu negara komunis sana, perang, kemudian negara Islam sama di Palestina bergejolak lagi. Itu pasti berdampak ya. Tapi itulah Jepara. Jadi setiap ada hambatan, para pengusaha-pengusaha muda ini alhamdulillah baik yang tua maupun muda ini orangnya ulet ya. Yeah. Jepara itu dikatakan krisis kayu itu sejak saya lahir kelihatannya. Ya kan? Yeah, kayu habis ya. Tapi nggak pernah kehabisan ya. Ya masih bisa, dan itu menimbulkan kreativitas yang luar biasa. Tidak hanya kayu jati, mau nih kayu apapun bisa. Sampai akar pun itu dulu dibuang, itu akar pun sekarang mahal kan. Itulah orang Jepara. Sehingga harapan kami fluktuasi dunia, kondisi dunia ini akan lebih membangkitkan semangat daripada teman-teman. Contohnya, JIHBYW merupakan wujud daripada inovasi.
Dulu orang berpikir pameran itu pasti kumpul di suatu hall yang mungkin luasannya 10.000 dan itu nanti dipamerkan buku dagangannya di situ semuanya, kemudian mengharapkan bayar datang, terus ada transaksi yang seperti itu. Sekarang pameran tidak perlu seperti itu juga. Nyatanya ketika COVID, pameran digelar secara elektronik. Luar biasa sekarang. Iya. Luar biasa. Itu karena makanya saya berharap dan saya yakin bahwa para pengusaha mebel itu tidak akan tutup mata terhadap teknologi. Saya melihat sering di medsos itu misalkan TikTok macam orang jualan mebelnya itu tidak perlu yaitu kita mamerkan ke Jakarta kemana. Cukup dengan TikTok Shop itu dia promosi barangnya. Apa yang perlu yang misalnya harapan kami supaya para konsumen itu tetap mau membeli dan percaya. Satu, pertahankan kualitas. Pertahankan kualitas. Kualitas itu utama. Jadi kalau kualitas itu dijaga, itu orang itu akan tumbuh kepercayaan dan akan promosi secara otomatis. Tapi sekali itu membuat cacat ataupun menjadi menyakiti dari konsumen, itu berita itu juga tersebar itu bagikan orang lari 1000 langkah. Iya. Jadi kemana-mana diomongkan, apalagi sekarang dengan teknologi. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Cepat sekali. Ngomong misalkan, sama misalkan Mbak Dinda misalkan, promosi menjual tisu murah gini-gini, ternyata baru tak ambil sudah bodol semua. Itu wis saya ngomong tisu yang dimiliki Mbak Dinda ternyata tidak bagus. Itu contoh. Nah, mebel juga gitu, sama juga. Makanya harapan kami satu pertahankan kualitas. Dan kualitas itu ya sesuai dengan harga. Iya. Cara bahasa Jawa itu ono rega ono rupa. Nah, kalau misalkan kualitasnya bagus harganya murah, ya bangkrut. Kan gitu. Iya. Tapi ya sesuai dengan harganya. Almari pintu telu mau dijual mentah misalkan harga standar 4,5 juta. Ya 4,5 juta tapi kualitasnya yang lambungnya, tebalnya yang mungkin berapa senti, 2,5 senti sampai 3 senti, nilai lebar lambungnya itu paling enggak ya mungkin ya kayunya jangan OD lah, paling enggak 30-an, itu dijual itu bagus. Tapi kalau misalkan jual itu kayunya OP, lambungnya itu sambung sampai 4, kemudian tebalnya 2 cm 1,8, 2 cm masih diungkit lagi 1,8. Terus ketika kena panas itu melengkung, beli dengan harga yang sama, orang pasti gini, loh ini dari Mbak Dinda Jepara kok mebelnya nggak bagus ya, karena kan iya, gitu. Orang akan tahu ya Pak. Dan ini sudah dialami sebelum COVID juga, banyak yang orang jual beli online itu ditipu oleh orang Jepara, mengatasnamakan Jepara. Itu akan gitu, makanya ini juga pembelajaran bagi konsumen, juga harus ngecek, jangan percaya yang promo tapi dilihat satu yaitu kronologisnya. Kalau sekarang itu kan pakai bintangnya kayak apa, komennya kayak apa, dipelajari, maka konsumen juga harus belajar terhadap teknologi itu. Ya itu harusnya gitu. Dan sekarang itu pameran akhirnya GBW ini memadukan antara pameran yang konvensional berada di workshop masing-masing, di toko masing-masing, dan juga adalah satu gudang teman yang mungkin luasannya punya 3.000 lebih itu dibuat yaitu semacam showroom untuk pameran hanya sebagai sampling, tapi juga di masing-masing tempat. Sehingga ini langsung mungkin tidak akan bisa orang menipu buyer. Saya produksi misalkan kursi, yaitu misalnya kursi tamu. Ketika buyer datang, itu kalau kita nggak punya workshop itu hanya trading aja, kan dia nggak bisa ngecap. Nah, kalau dia datang ke rumahnya, ini showroom saya Pak, produknya di mana? Di belakang. Nah, buyer akan semakin mantap gitu. Belum tentu yang ada di Jakarta itu semantap yang ada di Jepara. Salah satunya yaitu GBW ini. Ya, harapan kami memang namanya juga dibuat dari teman-teman luar biasa. GBW itu kan istilahnya Jepara International Furniture, yaitu BW, yaitu dalam yaitu BW untuk beli terhadap kita semuanya kan gitu. Nah, itu luar biasa kata-katanya. Jadi harapan kami memang ini buyer bisa datang dan mengenal Jawa. Dan nanti efeknya GBW ini tidak hanya kepada mebel, dunia pariwisata juga akan bangkit. Karena apa? Orang yang kesini mungkin dari Jakarta nggak akan lepas mungkin langsung caleg, nggak mungkin. Betul. Kan nginep di sini. Nginep kalau disuguhi dengan keramaan Jepara, UMKM-nya digelar dengan bagus,
orang buyer, orang yang corokannya basa wong Jepara londo-londo, itu nanti jalan-jalan sambil minum kopi, wah kopinya enak ya. Dari mana? Tempur, wah ingin ke Tempur. Bukalah di sana, nanti ada peluang lagi nanti mungkin. Nah itu, jadi ini mengembangkan yaitu ekonomi secara keseluruhan. Saya terima kasih pemerintah kepada teman-teman dan saya juga mendukung sepenuhnya. Dan saya karena kebetulan kemarin Pak Bupati membuka secara online, saya kemudian bisa desa pribadi ya kita ombyong semua. Kita dukung fasilitas pemerintah yang bisa dimanfaatkan, sebatas itu memang memungkinkan silahkan. Jadi kita sama-sama, kemarin di Pendopo mau bikin misalkan tempat yaitu informasi center di mana ya monggo lamsa, kita sama-sama. Kita fasilitas yang bisa kita sampaikan mereka. Jadi itu semangatnya gayung bersambut dengan pemerintah. Tentunya Pak, untuk masyarakat. Untuk masyarakat Jepara. Baik Bapak, satu hal Bapak yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan juga solusinya seperti apa, karena kita tahu tadi sempat Bapak sampaikan juga untuk menguri-uri ukir Jepara ini, karena tangan-tangan terampil seni estetika Jepara ini sangat luar biasa diakui di dunia. Tapi para penggemar ukir ini kayaknya semakin lesu Bapak. Bagaimana sih untuk membentuk generasi muda? Selain di SMK 2 tadi yang sempat Bapak sampaikan, mungkin dari mulai sejak dini ya, ini ada saran tersendiri dari Bapak agar supaya ukir ini peminatnya semakin banyak mulai dari generasi kecil, remaja, generasi muda sampai dewasa Bapak. Seperti apa itu membinanya? Ya Mbak. Untuk memunculkan yaitu talenta ataupun suka terhadap ukir-ukiran yang mungkin semakin lama itu mungkin pudar atau kurang. Itu yang memang kita sejak lahir kita harus sudah melihat ukir-ukiran. Kan gitu. Ya lahir. Contohnya misalkan orang cinta ukir-ukiran tapi perabot rumahnya nggak ada ukir-ukiran, nggak bisa dikatakan itu cinta tuh lah. Kalau kita lahir melihat kursi kayak seperti di ruangan saya, ini orang kan cinta loh, ada long. Jadi pikirannya itu dia tuh akhirnya sudah di sini ada. Dan Jepara itu pemerintah juga mendukung. Contohnya misalkan kita ada perbub yang menganjurkan bangunan, kemudian termasuk seni troso. Dan kita mewajibkan pada karyawan kita untuk memakai troso. Troso ini kan juga mungkin nggak mungkin kita promosikan. Kalau seperti ini kan promosi, endorse, termasuk juga memperkenalkan budaya kita. Oh Jepara ada troso, kan gitu. Ada tamu ngomong ini loh. Troso Jepara. Nah, kan gitu. Keren ini. Kan itu kan punya itu. Ukir-ukiran yang gitu. Ini loh ukir-ukiran handmade. Kasih patung ini dari Mulyoharjo kan gitu. Kasih gebyok seperti ini. Ini juga ide saya gitu kan itu. Bukan kita hebat-hebatan ruangannya sekda kayak ukiran ini. Karena saya berpikir orang datang ke sini hanya disui ya kita minimal dan itu juga tidak mahal. Tapi misalkan orang akan gini, wih dan sekda Jepara ruangan ukir-ukiran kan gitu kan. Kan gitu akhirnya. Kan itu menumbuhkan, bukan teman, untuk menumbuhkan itu. Daripada kita ruangannya dibikin mahal tapi minimalis. Dan tidak tersentuh ukir. Kan. Bukan Jepara berarti. Seperti ini ruangan saya di sini. Ini dari apa? Ini juga dari kerajinan masyarakat. Ini waktu itu ini adalah recycle daripada apa? Tatal yang sudah bercak-bercak kayu yang sisa untuk pembuatan mebel kemudian dibuat potongan-potongan ditempelkan satu persatu. Ketika pameran saya langsung beli, langsung gini ukur ruangan saya minta untuk dipasang. Orangnya seneng dapat order itu dan ini menjadi kalau misalkan ada orang tanya, loh Pak Sekda ini mahal ya? Enggak mahal, ini sampah. Makanya bagus juga. Nah, dan akhirnya ini juga mas ruangan tamu saya nggak ngecap, saya pasang ini juga, pasang ini. Ya saya dari saya order juga di samping ini. Kan orang yang terkenal setiap ada tamu itu dari mana Pak kan gitu. Ya itu contohnya dan ini kayunya kayu dari bekas. Tatal semacam tatal gitu. Ya itu misalkan ada serpian untuk pembuatan apa yang sudah nggak dipakai itu dibuat seperti itu membangkitkan yaitu semangat dan ingatan sehingga orang dari kecil kita hidupkan di pola budaya yang tumbuh ukir-ukiran dan pendidikannya itu tadi kita ada kewajiban ekstrakurikuler kemudian SKMK-nya kemudian unisnunya. Nah itu harapan kami inilah yang kita perbuat oleh pemerintah dan nanti dengan ada perbub itu tidak bisa ini dibuat dari pemerintah. Dengan perbub memaksa nggak bisa kalau masyarakatnya nggak ada niat. Nah, kita ayo bersama-sama pemerintah membuat regulasinya, masyarakat ayo kita tumbuhkan budaya untuk cinta terhadap mebel ukir Jepara.
Baik Bapak Edi Sujatmiko, terima kasih. Semoga Jepara kedepannya semakin maju, semakin bangkit, furniturnya juga semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.